Bismillahirrahmanirrahim. Oke, riwayat ini kemudian kana nabiyu idza ra'aha qad aqbalat rahabba biha thumma qama ilaiha faqabbalaha thumma akhadha biyadiha faja'a biha hatta yujlisaha fi makanihi. Wa kana idza ataha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rahabbat bihi thumma qamat ilaihi fa akhadhat biyadihi faqabbalathu wa annaha dakhalat ala nabi fi maradihi alladhi kubidha fihi farahabba wa qabbalaha. Biasanya Nabi Muhammad SAW bila melihat Fatimah datang, beliau mengucapkan selamat datang kepadanya, berdiri menyambutnya dan menciumnya. Kemudian beliau mengamit tangannya dan membimbingnya hingga didudukkanlah Fatimah di tempat duduk beliau. Demikian pula jika Rasulullah datang kepada Fatimah, maka Fatimah mengucapkan salam kepada beliau, kemudian berdiri menyambut beliau, mengamit tangan beliau, lalu mencium beliau. Sehingga suatu saat Fatimah mendatangi Rasulullah SAW ketika sakit menjelang wafat, beliau pun mengucapkan salam dan menciumnya. Ini adalah penjelasan yang jelas bagaimana ketika Fatimah datang, Rasul berdiri menyambutnya, memeluknya, menciumnya. Ya wajar gitu loh. Kadang-kadang anak kita tuh malu-malu kucing gitu ya, ketika kita jemput di pondok gitu, kemudian kita pegang tangannya, kadang-kadang malu abi, banyak temen. Padahal dia itu sebenarnya dia bangga loh. Kadang-kadang anak saya yang perempuan itu yang cuma satu-satunya itu ketika saya rangkul gitu malu sama temen gitu. Tapi lama-lama nggak juga sih. Kalau cuma cium tangan, ngerangkul, saya pikir nggak ada masalah. Kalau cium bibir, cium pipi ya nggak pantas lah dilakukan di depan orang banyak gitu loh. Tapi ternyata Rasul memeluk, mencium itu menjadi bagian bagaimana cara memperlakukan kepada putri kesayangan beliau. Oke, lanjut. Itu tadi adalah bagaimana menggunakan bahasa-bahasa cinta. Yang pertama tadi menggunakan kalimat verbal, ana mencintaimu karena Allah, wahai saudaraku. Kemudian yang kedua menggunakan tangan, memeluk, mencium, mengusap tadi. Kemudian yang ketiga ini dengan hadiah. Berdasarkan hadis Nabi, tasofahu yad habil hil wa tahadau tahabu wa tadhabisyahna. Saling berjabat tanganlah kalian, niscaya kedengkian akan hilang, dan salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai dan permusuhan akan hilang. Jadi saya katakan tadi secara dalil sesungguhnya kita kuat karena dalil yang mengatakan salinglah kalian memberi hadiah agar kalian saling mencintai itu kita punya. Tapi tradisi ini tidak kita hidupkan. Setahu saya yang tradisinya suka ngasih-ngasih hadiah, tukar hadiah itu ya tradisi agama sebelah gitu loh. Padahal saya tidak yakin mereka punya hadis atau punya riwayat yang memberi perintah untuk itu. Kita punya, tapi kita mengabaikan hal ini. Jadi kalau bisa ya mulai sekarang entah sentuhan-sentuhan kecil bernama hadiah itu ya cobalah praktekkan, nanti akan terlihat. Karena Rasul mengatakan kalau kalian saling berjabat tangan maka kedengkian akan hilang, kalau kalian saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Dan saya katakan tadi, hadiah itu bahasanya universal. Orang kalau kita kasih hadiah, dia nggak akan nanya apakah harganya berapa. Orang ketika dikasih hadiah meskipun harganya harga murah, tapi dia merasa orang ini perhatian sama saya. Pernah ya waktu kita umroh, kemudian di sana ada kartu kayak kartu remi itu, tapi isinya doa-doa. Isinya doa-doa. Begitu sampai di rumah, satu teman kita kasih satu kartu yang bisa dimasukkan ke saku dan doanya bermutu. Terima kasih kok, apalagi kemasannya bagus gitu. Cuma satu lembar kartu. Gitu. Saya pernah mencoba waktu itu ke Lombok sebelum gempa ini. Ada satu pantai namanya Pantai Kute, tapi Kute Lombok. Datangnya pas Senin. Jadi sepi. Saran saya kalau Anda mau datang ke tempat wisata jangan hari Sabtu atau Ahad penuh. Datang aja di Senin atau Selasa, sepi. Seolah-olah tempat wisata itu khusus untuk Anda. Nah, begitu Anda datang, Anda seperti raja karena satu-satunya pengunjung. Ya, kemudian kalau pesen makanan itu bumbunya betul-betul merasuk, tapi kalau pas ramai gitu kadang-kadang cuma ikan digoreng dikasih kecap aja. Gitu nunggunya lama, harganya mahal, rasanya seperti makan kecap gitu.
Udah gitu barang-barang dijual murah. Waktu itu saya datang ke Pantai Kuta Lombok, itu ada kain-kain tradisional, itu biasanya jual 200.000, itu cuma akhirnya saya beli 70-80.000. Nah yang aksesoris perempuan itu pertama datang nawarnya 10.000 satu biji. Saya bilang nanti aja, saya mau renang dulu. Turun 10.000 dua, enggak nanti aja. Akhirnya turun 10.000 tiga. Berarti kan cuma 3.333 atau itu. Gitu. Wah, akhirnya selesai, saya beli 10.000 tiga. Yang satu datang, Pak saya juga dibeli. Enggak, udah beli kok. Itu kan kakak saya belum gitu loh. Emang kamu berapa? 10.004. Hanya 10.004 itu kan harga kulaan. Harga ngambilnya paling segitu. Akhirnya sudah beli 20.000 dapat 7. Harga berapaan sih itu? Ya. Begitu kita bawa pulang ke rumah, anak saya nerima itu dimasukkan kotak, sebentar-bentar lihat. Dalam hatinya adalah ini oleh-oleh Abi. Ini penting banget, ini bagus banget gitu loh. Padahal harganya segitu aja 3.000-an, Pak. Tapi sekali lagi bahasa hadiah itu bukan bahasa harga. Jadi jangan merasa remeh ketika membawa oleh-oleh yang sepertinya sepele, karena itu membuat hati bergerak, dan Rasul menjamin kalau kamu saling memberi hadiah kamu akan saling mencintai. Jadi kalau Anda ingin menumbuhkan rasa cinta itu di kalangan anggota keluarga, ya berilah hadiah buat mereka. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.